warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Pangestu Metias dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya mendapat tugas sebagai dosen D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan mengampu mata kuliah keperawatan anak dengan kode KPA 010. Mata kuliah ini berada di semester 4 dengan beban 1 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu bahan kajian yaitu konsep screening tumbuh kembang pada anak, deteksi dini tumbuh kembang (DDTK), screening tumbuh kembang dengan menggunakan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDI-DTK) atau kuesioner pra-screening perkembangan KPSP dan Denver. Kemampuan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada keperawatan anak ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menguraikan teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan anak sehat dan sakit pada individu, keluarga secara mandiri dan kelompok dengan pendekatan 5 proses keperawatan. Sedangkan untuk sub CPMK, keperawatan anak, adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang deteksi dini tumbuh kembang anak dan menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Untuk mencapai sub CPMK tersebut, bahan kajiannya tentang deteksi dini tumbuh kembang, sehingga materi yang disampaikan meliputi 1. Kebutuhan dasar anak agar optimal, 2. Stimulasi tumbuh kembang anak, 3. Deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) yang meliputi deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, ada berat badan terhadap tinggi badan, BB/TB, dan lingkar kepala. Yang kedua, ada deteksi dini penyimpangan perkembangan, ada kuesioner pra-screening perkembangan (KPSP), tes daya dengar (TDD), dan tes daya lihat (TDL). Untuk yang tiga, yakni deteksi dini penyimpangan mental emosional, dilakukan atas indikasi, yakni kuesioner masalah perilaku emosional, modified checklist for autism in toddlers, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kemudian ada intervensi penyimpangan perkembangan anak, dan yang terakhir yakni Denver Developmental Screening Test atau DDST. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah ceramah dan diskusi selama 1 kali 50 menit. Saya memulai kuliah diawali dengan cara apersepsi dengan mahasiswa, menanyakan kepada mahasiswa apakah yang mereka ketahui tentang DDTK dan mengapa DDTK dilakukan pada usia antara 0 sampai 6 tahun. Kemudian saya menjelaskan tentang materi inti. Interaksi mahasiswa dengan dosen dapat dibangun dengan cara tanya jawab dengan mahasiswa, yaitu saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa saat penyampaian materi tentang cara menentukan umur anak, status gizi menurut berat badan per tinggi badan, interpretasi pada grafik lingkar kepala, formulir KPSP sesuai umur, interpretasi KPSP, formulir TDD, interpretasi TDL, cara menentukan tugas perkembangan sesuai umur pada formulir DDST, serta interpretasi DDST. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya pada saat penyampaian atau di akhir perkuliahan. Selama proses belajar mengajar, apabila saya mengalami beberapa kendala, seperti mahasiswa mengantuk dan tidak fokus, maka saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa secara acak seperti menanyakan cara menentukan umur anak dan status gizi menurut berat badan per tinggi badan. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah small group discussion, penyelesaian kasus semu. Setelah saya menjelaskan materi, mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok kecil. Saya akan memberikan kasus semu untuk didiskusikan dalam kelompok kecil tersebut. Kasus semu tersebut tentang DDTK dan DDST. Mahasiswa diminta menghitung usia anak, menentukan jenis pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan umur anak, menentukan format KPSP berdasarkan umur,
menentukan tugas perkembangan pada formulir DDST, interpretasi, serta intervensi yang diberikan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan presentasi hasil diskusi kelompok dan dosen memberikan feedback kepada masing-masing kelompok. Sebagai tugas di rumah, tiap kelompok mahasiswa juga diminta membuat video tentang deteksi dini tumbuh kembang pada balita di lingkungan keluarga atau tetangga. Pembuatan video tidak terlepas dengan prinsip etik kesehatan, mengingat subjeknya yakni kelompok rentan balita. Untuk mekanisme penilaian pada mata kuliah keperawatan anak ini menggunakan UTS sebesar 30%, kemudian UAS sebesar 30%, tugas kelompok 20%, tugas individu 10%, dan soft skill 10%. Apabila mahasiswa diberikan ujian perbaikan, yakni mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang. Setelah ini, saya akan menampilkan materi dalam video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa DDTK itu dilakukan pada balita? Kalau misalnya 0 sampai 6 tahun, kira-kira apa? Ya silakan. Namanya? Kenalkan, nama saya Jessica Fitri. Karena pada usia 0 sampai 6 bulan itu merupakan masa golden period. Jadi semakin cepat terdeteksi, semakin cepat pula intervensinya. Terima kasih. Betul ya? Terima kasih Mbak Desi, Mbak Serlis. Jadi sudah benar yang disebutkan bahwa kenapa kok DDTK itu dilakukan di usia 0 sampai 6 tahun. Karena usia tersebut, ya apalagi kurang dari 3 tahun, itu merupakan golden period. Artinya apa? Masa-masa emas. Apabila dideteksi secara dini, itu diharapkan nanti kan ketemu penyimpangannya di mana, sehingga bisa diberikan intervensi yang optimal, diberikan stimulasi yang optimal, sehingga bisa mencapai tumbuh kembang yang tertinggal. Gitu ya. Jadi itu salah satu mengapa kita harus melakukan DDTK pada anak. Untuk sasarannya tadi usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian kebutuhan dasar anak agar bisa tumbuh optimal itu bisa kita berikan dalam 3 kebutuhan. Ada ASA, ASI, dan ASU. ASA berarti kita memberikan stimulus pada anak. Cara memberikannya bisa dengan bermain, ya bisa dengan bernyanyi dan tanpa paksaan. Kemudian ASA, ASI. Yang kedua ASI yaitu dengan apa? Kasih sayang. Jadi kasih sayang kita berikan kepada anak. Anak itu butuh kasih sayang. Nah, setelah itu ya kasih sayang berarti menciptakan rasa aman, nyaman, kemudian anak merasa dilindungi, diperhatikan. Kalau misalnya anak ada kesalahan, jangan langsung dihukum ya, tapi dikoreksi terlebih dahulu. Yang ketiga ada asuh. Ya, jadi ada asa, asi, asuh. Asuh berarti mengasuh anak. Kita memberikan apa? Kebutuhan fisiologis maupun biologis. Ya. Selanjutnya, ini deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada 3 tadi ya, yang SDDTK, stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang. Itu meliputi apa? Pertumbuhan, perkembangan, dan masalah mental emosional. Jadi ada 3: pertumbuhan, perkembangan, dan masalah mental emosional. Yang pertama pertumbuhan. Yang kita lihat apa? Timbang berat badan, ukur tinggi badan, dan ukur lingkar kepala. Kemudian untuk perkembangan ada 3 juga. Kita nanti akan memeriksa KPST, kuesioner ras screening perkembangan. Kita akan memeriksa TDD, tes daya dengar, dan tes daya lihat. Selanjutnya mental emosional. Ini atas indikasi. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan mental emosional ini apabila ada indikasi pada anak. Pemeriksaannya berupa kuesioner masalah perilaku emosional, kemudian ada autis, dan ada gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Jadi misalnya anak di kelas ya, ada indikasi di kelas itu dia tidak bisa diam, duduk sebentar, sudah lari-lari atau mengganggu temannya, dan ada keluhan dari gurunya. Yang pertama yang kita lakukan kalau mau melakukan deteksi dini tumbuh kembang, ya,
Jadi yang pertama kita mencatat nama anak, identitas anak harus kita catat. Selanjutnya catat usia. Tapi usia di sini harus kita tanyakan tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan. Jadi kita yang menghitung, ya. Jadi kita yang menghitung, tanyakan tanggal lahir dan tanggal pemeriksaannya. Kemudian kita tentukan usia anak. Bagaimana caranya? Nah, pedomannya itu 1 bulan ada 30 hari. Kemudian 1 minggu 7 hari, ya. Kemudian 1 tahun ada 12 bulan. Nah, itu. Nah, apabila nanti setelah kita hitung usia anak itu lebih 16 sampai 30 hari. Jadi perhitungannya ada lebihan hari dan harinya ada 16 sampai 30, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Jadi seumpama usianya 20 bulan 17 hari, maka dihitung 21 bulan. Tetapi apabila jumlahnya 1 sampai 15 hari, maka dibulatkan menjadi 0 bulan atau dihilangkan. Cara menghitung usia, ya. Jadi usia anak itu dihitung bisa dengan tanggal pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya kapan dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, ini tadi 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 minggu ada 7 hari. Ada kasus, ya, pemeriksaan ini 2024, ya. Jadi tanggal pemeriksaannya 11 Maret 2024. Kemudian tanggal lahirnya 5 Januari 2023. Coba kalian hitung. Nah, sudah bisa apa belum? Tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Ada yang bisa? Ya, silakan. Pertama, nama saya Andi Cerita, mau izin menjawab. Kalau untuk tanggal pemeriksaannya di tahun 2024 bulan 3 tanggal 11, kemudian tanggal lahirnya 2023 bulan 1 tanggal 5, berarti usianya 1 tahun 2 bulan lebih 6 hari. Kemudian jika dibulatkan usianya menjadi 14 bulan. 14 bulan. Ya. Terima kasih, Mbak. Baik, berapa? 14 bulan. Sekarang coba, ya, kita hitung. Jadi dari belakang 11 kurangi 5 6, kemudian 3 kurangi 1 2 1. Jadi 1 tahun 2 bulan 6 hari dibulatkan menjadi 14 bulan, 6 harinya hilang. Itu, ya, sudah bisa. Nah, sekarang yang kedua, ini caranya, ya. Ini agak berbeda. Jadi yang pertama tadi mudah. Nah, yang ini tanggal pemeriksaannya 11 Maret 2023, kemudian tanggal lahirnya 20 Juli 2022. Caranya 11 kurangi 20 tidak bisa, ya. Sehingga kita pinjam 1 bulan ada berapa hari? 30. Berarti 30 tambah 11 ada 41 dikurangi 20 3 21. Kemudian ini berarti tinggal 2 bulan. 2 bulan tidak bisa dikurangi 7, sehingga harus pinjam 1 tahun. 1 tahun 12 bulan ditambah 2 14 dikurangi 7 ada 7. Selanjutnya yang ini sudah habis. Berarti berapa? 7 bulan lebih 21 hari. Nah, 21 hari berarti lebih dari 16 hari, berarti dibulatkan menjadi bulan. Berarti berapa usianya? 8 bulan. Baik, ya, kita lanjutkan untuk deteksi dini penyimpangan. Nah, tadi sudah ada pertumbuhan, sekarang lanjut ke penyimpangan. Di sini penyimpangan apa? Penyimpangan terhadap perkembangan. Nah, ada 3, yakni KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan, kemudian ada tes daya dengar, dan ada tes daya lihat. Ada 3 yang diperiksa. Nah, untuk deteksinya yang pertama, KPSP, kuesioner pra-screening perkembangan, bisa dimulai pada usia 3 bulan.
Jadi minimal dilakukan pemeriksaan 3 bulan sampai usia 2 tahun. Selanjutnya setelah usia 2 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun itu diperiksa minimal tiap 6 bulan. Apa saja yang diperiksa? Ada motorik halus, motorik kasar, kemudian ada bahasa, ya, bicara dan bahasa, kemudian ada personal sosial. Motorik halus dan kasar, perbedaannya motorik halus itu berarti menggunakan otot-otot kecil, kemudian butuh koordinasi antara tangan dan mata. Contohnya apa? Gunting, yang mengambil benda yang kecil, mengambil ballpoint, nulis, itu motorik halus. Kalau motorik kasar menggunakan otot yang besar dan butuh tenaga yang banyak. Contohnya berlari, berjalan, nah itu masuk motorik kasar. Nah, ada personal sosial atau sosialisasi kemandirian. Jadi di sini bagaimana kita lihat anak sudah bisa bersosialisasi atau belum, sudah mandiri atau belum melakukan tugas-tugas perkembangannya. Yang terakhir ada bahasa dan bicara. Apakah anak sudah bisa mengerti, ya, bisa menggunakan bahasa tersebut. Bu, ada 9 sampai 10 pertanyaan di KPSP, bisa ditanyakan pada orang tua atau pengasuh, ya. Sini untuk mengetahui perkembangan anak sesuai dengan usia atau terlambat. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus menghitung usia, ya, menghitung usia anak. Yang kedua, kalau usianya sudah ketemu, kita buka kuesionernya, kita buka formulirnya. Anak tersebut diambil atau mengambil kuesioner yang mana sesuai dengan usia berapa. Nah, kemudian kita jelaskan tujuan KPSP pada orang tua. Kita jelaskan tujuan pemeriksaannya itu apa. Ya, ingat, ini bukan untuk memeriksa IQ, bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan untuk mempermalukan dari si anak, tetapi untuk mengetahui perkembangannya sampai mana. Nah, untuk mendeteksi juga. Jadi apabila ditemukan penyimpangan, maka akan dengan mudah segera diberikan intervensi. Gitu ya. Jadi diingatkan ke orang tua, jangan ragu-ragu untuk menjawab dan jangan takut untuk disalahkan. Yang keempat, kita tanyakan KPSP sesuai urutan atau melaksanakan perintah sesuai KPSP. Jadi kita bisa melakukan perintah ke anak sesuai dengan ini tugas perkembangan yang ada di formulir. Itu. Ini contohnya, ya, ada 10 pertanyaan meliputi ada gerak halus, bicara bahasa, gerak kasar, dan ada sosialisasi kemandirian. Apabila anak bisa melakukan, dijawab ya, dilingkari. Kalau tidak bisa, yang tidak yang dilingkari. Ini sesuai usianya. Jadi ini ada usia 36 bulan. Nah, interpretasinya sekarang. Interpretasi ada 3, SMP, sesuai, meragukan, penyimpangan. Apabila jumlah jawaban ya 9 sampai 10, maka anak disebut perkembangannya sesuai. Apabila 7 sampai 8, maka perkembangannya meragukan. Apabila kurang dari 7, ya, atau 6 ke bawah, maka disebut dengan penyimpangan. Nah, kalau sudah meragukan dan penyimpangan atau penyimpangan di sini harus kita tulis pada aspek yang mana yang anak tersebut tidak bisa melakukan. Itu apabila dia sesuai, ya, maka kita harus memberikan pujian kepada ibu, ya, pujian pada ibu, pujian pada anak. Kemudian kita harus meminta ibu untuk meneruskan pola asuh, ya, memberikan stimulasi sesuai dengan usia anak, dan jangan lupa harus dibawa ke posyandu setiap bulan. Gitu. Jadi itu beberapa intervensi yang kita lakukan. Kalau meragukan, nah, kalau meragukan apa? Ingat, jangan salahkan ibu. Kita beri dukungan ibu. Kemudian ajarkan ibu cara stimulasi sesuai dengan kelompok umurnya. Cari kemungkinan penyakit yang menyebabkan perkembangan dan kita ulangi lagi pemeriksaan setelah 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu pulang diperiksa lagi. Ya, ditakutkan nanti ada faktor-faktor lain sehingga dia tidak bisa melakukan perintah dari kita. Kesimpulan yang ketiga, penyimpangan. Intervensinya apa? Segera bisa dirujuk ke rumah sakit.
ya, atau ke poli tumbuh kembang, dan sertakan aspek mana yang tidak bisa. Sekarang ya, pada tadi kan sudah menghitung usia. Tadi ketemu berapa usianya? 5 tahun, 5 bulan, 14 hari. 5 tahun, 5 bulan, 14 hari. Berapa bulan? 65. Nah, tentukan formulir KPSP. Silakan, ada yang bisa menentukan formulir KPSP yang dipakai. Usianya berapa? 65 bulan. Menggunakan formulir yang mana? Ini ada 60 bulan, ini ada 66 bulan. Kira-kira yang mana? 60 bulan. 60 bulan. Betul ya? 60 bulan yang digunakan. Kenapa? Ya, betul ya. Jadi harus mencari usia yang lebih muda dan mendekati usia anak. Jadi antara 60 dan 66, mana yang lebih dekat? 60, yang lebih muda dan yang lebih dekat. Kenapa kok tidak 66? Kan lebih dekat lagi Bu, 1 bulan. Karena belum usianya. Jadi ditakutkan apabila kita melakukan pemeriksaan anak tidak bisa, itu belum tentu anak mengalami penyimpangan ya, tapi karena memang belum usianya ya, belum waktunya, sehingga yang dipilih yang muda dan dekat. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan DDST, Denver Developmental Screening Test. Ini juga untuk melakukan deteksi perkembangan. Nah, jadi diperkenalkan di Denver, Amerika pada tahun 1967 sebagai alat untuk mendeteksi gejala permasalahan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Terdiri dari 125 item tugas perkembangan yang sesuai dengan usia anak. Ada 4 sektor ya, personal sosial, adaptif motorik, halus, kemudian bahasa dan motorik kasar. Ini contoh pada gambarnya ya, DDST. Ini petunjuk pelaksanaan. Untuk kotaknya sendiri, kotak untuk DDTK, tadi selain ada perbedaan warna juga ada tertulis R dan 1 ya, R dan angka. R di sini artinya report atau laporan. Jadi laporan dari orang tua ya, apakah anak bisa melakukan atau tidak tugas perkembangannya. Sedangkan yang angka ini menunjukkan tugas perkembangan yang akan dikerjakan. Nah, ini caranya ya, cara menggunakan DDST. Yang pertama, kita hitung usianya berapa. Kalau sudah ketemu usianya, kita buka formulirnya atau gambar DDST-nya. Ya, kalian sudah membawa, bisa dibuka juga sambil kita lihat. Di atas ada usia, di bawah ada usia. Kemudian kita setelah dihitung usia anaknya, kita tarik garis sesuai dengan usia anak tersebut ya. Misalnya ini usianya 21 bulan 21 hari, berarti 22 bulan. Kita cari ya batas usia 22 bulan di atas dan di bawah. Kalau sudah ketemu, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Selanjutnya ya, setelah kita tarik garis lurus, mana yang diperiksa, sektor apa saja yang diperiksa? Yang diperiksa yakni yang dilewati garis ya, kemudian 3 kiri tugas perkembangan di kiri garis, 3 tugas perkembangan di kiri garis, dan 3 tugas perkembangan di sebelah kanan ya. Artinya yang diperiksa itu yang dilewati garis, 3 di sebelah kiri garis yang tidak terkena garis usia, dan 3 di sebelah kanan garis usia. Garis di sini maksudnya garis usia. Itu ya. Nah, apabila anak tersebut tidak mampu, jadi pada tugas perkembangan yang dilewati garis, anak tidak mampu, kita beranjak ke kiri garis sepanjang 3. Supaya 3 kok belum mampu, kita cari lagi sampai anak benar-benar mampu melakukan tugas perkembangan. Gitu ya. Tetapi apabila pada tugas perkembangan di yang terpotong garis usia anak bisa, di kiri garis anak juga bisa melakukan, maka kita tambah di sebelah kanan garis.
usia. Untuk skor, ya, jadi setelah kita tentukan mana yang diperiksa, kita berikan skor penilaian. Ada 4 ya, ada lulus, gagal, no opportunity, dan refuse, menolak. Jadi di sini lulus, anak mampu melakukan dengan baik. Kalau gagal berarti anak tidak bisa melakukan dengan baik. Ya. Kalau no opportunity, itu anak tidak ada kesempatan untuk melakukan uji coba. Jadi ditulis NO. Sedangkan kalau anak menolak melakukan uji coba, kita tulis R, refuse. Ya. Jadi ada lulus, gagal, no opportunity, dan menolak atau refusal. Setelah itu kita interpretasikan. Setelah kita beri skor, kita interpretasikan. Ada lebih advance, itu apabila anak bisa melakukan tugas perkembangan di sebelah kanan garis usia. Kemudian normal itu apabila anak gagal ya di tugas perkembangan sebelah kanan garis usia, atau anak menolak melakukan tugas perkembangan di sebelah kanan garis usia. Jadi kami ya di sini. Jadi sebelah kanan garis kalau anak gagal, anak menolak nanti masih dikatakan normal. Kemudian apabila melewati garis tugas perkembangannya dilewati garis usia, tetapi pada persentil 25 sampai 75 atau di garis atau kotak warna putih, maka tetap disebut normal. Kalau gagal di persentil 25 sampai 75% juga disebut normal. Kalau menolak di persentil 25 sampai 75% juga disebut normal. Caution ya. Dari caution anak tersebut gagal atau menolak di persentil 75 sampai 90. Kemudian delay, terlambat, anak tersebut gagal atau menolak tugas perkembangan di sebelah kiri usia anak. Sedangkan yang terakhir no opportunity, ya, pada tugas perkembangan yang berdasarkan laporan orang tua melaporkan bahwa anaknya tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan. Nah, ini disebut dengan no opportunity. Nah, kesimpulannya apa? DDST ada 3, ada normal, ada suspek, ada attestable. Normal bila tidak ada keterlambatan atau paling banyak ada 1 caution, ya, ada 1 caution. Suspek bila didapatkan lebih dari 2 caution dan atau 1 keterlambatan. Jadi apabila ada 2 caution atau 1 atau lebih keterlambatan, maka disebut dengan suspek. Intervensinya apa? Kita harus lakukan pemeriksaan 2 minggu kemudian untuk menyingkirkan kemungkinan lain seperti rasa takut, sakit, ya, atau mungkin kelelahan. Kesimpulan yang ketiga, attestable bila ada skor menolak pada lebih dari 1 uji coba yang terletak di sebelah kiri garis usia, atau menolak lebih dari 1 uji coba yang ditembus garis usia pada persentil 75 sampai 90. Ini juga intervensinya, yakni melakukan uji ulang dalam 1 sampai 2 minggu. Dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membacakan interpretasi dari kasus tersebut. Terdapat seorang anak laki-laki dengan tanggal lahir 12 Juni 2018, tanggal pemeriksaan 3 Januari 2023, dan didapatkan hasil anak tersebut berumur 4 tahun 7 bulan 21 hari atau dibuatkan menjadi 4 tahun 8 bulan. Pada garis ini kita akan garis dengan tugas perkembangan 1, menggambar orang dan mencontoh kotak yang ditunjukkan yang dilewati garis. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Bagaimana? Ya, silakan. Permisi Bu, saya Bina Gareta, mohon izin bertanya, bagaimana peran kita sebagai seorang perawat dalam menyampaikan hasil pemeriksaan pasien anak kepada orang tuanya, yang dimana hasil pemeriksaannya tersebut terjadi penyimpangan? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Reta. Dan yang pertama, jadi tidak boleh menyalahkan orang tua atau ibunya. Kemudian yang kedua, kita berikan dukungan pada ibu. Kemudian kita jelaskan bahwa anak tersebut mengalami
ada beberapa tugas perkembangan yang tidak bisa dilakukan atau tidak sesuai dengan usianya, sehingga harus kita berikan atau kita rujuk ke rumah sakit. Nah, diharapkan di rumah sakit nanti akan mendapatkan stimulus-stimulus juga. Setelah itu orang tua atau ibu juga harus kita ajarkan bagaimana cara memberikan stimulus pada anak sesuai dengan usianya, sehingga bisa melatih juga di rumah. Itu ya, Mbak Reta. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.